Di kamar peteng bapak saya pun, iya terjadi lagi aktivitas suami istri Mang E. Waktu hubungan Iya Mang E? kan kelaminnya Mas Damar, maaf ya, Iya, sudah berubah. panjang. Iya, kalau bangun itu bisa nyentuh sebetis. Disitulah perjalanan saya dimulai untuk meniti pendidikan duniawiah selanjutnya. Entah kenapa Mang E, istri saya ngebisikin di kuping, "Mas, jangan kamar lantai 1, jangan lantai tengah." Sebenarnya di atas itu ada satu kamar yang tidak pernah dibuka. Bahasa Sunda Wiwitan dan kejawen kan bersaudara. Jadi kalimat pertama yang saya bacakan saat membuka pintu itu Sampurasun. Jadi semakin kesini semakin mulai terkuak ya, mulai jelas langkah-langkah kehidupan dari Mas Damar ini. Kehadiran sosok istri goib penjaga diri dampaknya nyata walau tak terlihat mata. Di antara cinta yang terbentur dua dunia, tapi disatukan oleh kasih yang tak biasa. Ia berbisik memberi petunjuk pada manusia, memberi arah untuk jalannya roda kehidupan. Ini bukan dongeng dari masa lampau, tapi kejadian nyata yang dialami oleh Mas Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sobat malam mencekam. Dalu Mang E. Apa kabar Mas Damar? Alhamdulillah. Ini Mas Sehat. Damar lagi ya. Sehat, iya Mang. Yang nongol Mas Damar lagi nih. Iya, semoga sobat MM tidak bosen lihat saya ya Mang E. Jangan bosen. Karena kisahnya masih panjang. Masih banyak perjalanan Mang E. Sobat, malam hari ini istimewa ya. Kita berada di Indramayu, di sebuah hutan kecil, bisa dikatakan begitu ya. Dan sobat, kita berada di sebuah kecamatan namanya Junti Nyuat. Iya Mang E. Mas Damar, Iya. udah banyak penonton nih nungguin Iya ya Mang. kisah selanjutnya. Katanya mereka agak kurang puas dengan yang kedua. Mereka, Mas Damar ini kurang detail katanya. Iya Mang E. Jadi mau ya diceritain lagi ya? Justru itu Mang E, kenapa saya sama tim Malam Mencekam kita mau jauh-jauh berburu lokasi sampai ke Indramayu? Justru itu Mang E. Di sini, di episode kali ini Mang E, saya mau menceritakan lebih detail lagi tentang pengalaman apa yang saya dapat, Seru nih. apa yang saya rasakan, apa yang saya terima setelah melakukan tirakat 91 hari itu dan kawin goib itu Mang E. Nanti malam ini saya akan lebih detail menceritakan buat sobat Malam Mencekam. Dan jangan salah Mang E, nanti kedepannya akan lebih banyak perjalanan hidup saya akan saya bagikan. Ini belum klimaks ya? Belum Mang E, makanya jangan pernah bosen untuk terus memantau channelnya Malam Mencekam Mang E. Oke. Nah, kita berada di hutan kecil nih. Iya Mang E. Apa yang dirasakan di sini? Yang dirasakan Mang E tadi ya dalam perjalanan menuju sini setelah dijemput tim Malam Mencekam Mang E. Kita berangkat kan sebetulnya tadi tuh siang ya Mang E, belum malam toh. Cuma
ndak tahu kenapa Mang Ei, walaupun siang hari ndelalahe ya kembali mata saya usil Mang Ei. Saya dikasih lihat hal-hal yang ndak mau saya lihat selama perjalanan Mang Ei. Tadi di wilayah mana itu saya lupa. Saya nggak paham jalur sini Mang Ei karena terus terang aja saya belum pernah melalui jalurnya tadi. Ada satu wilayah setelah mana itu tadi, setelah Suranenggala atau apa itu, ada sungai besar yang ada perahu. Di situ saya dapat siang hari bisa ngelihat kok banyak yang bertaring Mang Ei. Kok banyak wujud-wujud yang dulu saya lihat di Alas Roban Mang Ei, ternyata ada juga di situ. Kalau di sini gimana? Kalau di sini Di lokasi ya? Di lokasi ini Mang Ei sebenarnya agak sedikit bikin merinding disco Mang Ei. Kalau ini Sobat Malam Mencekam bisa melihat seperti yang saya lihat, bisa merasakan Mang Ei. Ini di belakang, di bambu kuning aja udah merinding disco loh Mang Ei. Sajane loh Mang Ei. Cuma lagi ya, nimbrung ya? Ya cuma ya sudah nggak apa-apa. Kami di sini kan mau bertamu, bukan mau mengganggu. Jadi insya Allah mereka bisa sama-sama memahami selama kita saling tidak berbenturan Mang Ei. Begitu Mang Ei. Oke. Sobat, mudah-mudahan selalu sehat dan melimpah rezekinya ya. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis kisah dari Mas Damar. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Mas Damar. Saya lanjutkan untuk saya bedah lebih detail tentang apa yang saya dapat, apa yang saya rasa, dan keilmuan apa yang saya punya setelah melakukan 90 plus 1 hari tirakat itu dan kawin goib itu Mang Ei ya. Mungkin kan di episode pertama Sobat Malam Mencekam masih belum bisa memahami. Di episode yang kemarin, yang lalu, di episode kedua itu mungkin saya menceritakan tidak detail. Jadi mungkin masih banyak orang yang bingung toh, si Damar ini dia betapa nih. Nah, malam ini akan saya bagikan ulang biar Sobat Malam Mencekam lebih paham, lebih tahu. Tapi sebelumnya Mang Ei saya mau bilang ya, apapun hasil yang saya dapat, apapun kemampuan yang saya miliki, saya ini tidak iso apa-apa Mang Ei. Saya ini gak punya kekuatan apapun kalau bukan atas ridhone Gusti Allah, bukan atas kehendaknya It Sang Hyang Widiwase ya Mang Ei. Jadi waktu pulang dari Alas Roban itu kan udah agak siang tuh Mang Ei. Udah agak siang, matahari itu sudah ada agak ke atas tengah kepala. Waktu setelah itu kan, 91 hari. Betul, saat menuju pulang ke Demak itu loh Mang Ei. Nah, waktu itu aku sama bapak tetap diawasi moksanya Eyang Kakung aku. Nah, mungkin masih ada yang nanya, kok Eyang Kakungnya ikut? Nah, mungkin yang belum nonton episode pertama bisa dilihat lagi, bisa dibuka lagi. Saya sudah pernah bilang bahwa apapun yang terjadi itu kan atas arahan dan selalu didampingi moksanya Eyang Kakung saya. Moksa itu, nek wong kejawen itu, kalau orang kejawen itu semacam ruhiyah yang bisa dipanggil, diwujudkan Mang Ei. Mungkin kalau dalam pemahaman bahasa Islam atau bahasa Arab, moksa itu semacam khorin, seperti itu Mang Ei. Jadi biar sahabat Malam Mencekam tidak bingung lagi nih Mang Ei, saya kasih tahu ya bahwa moksa itu dalam ilmu kejawen itu artinya ruhiyah yang bisa dipanggil ataupun dihadirkan, seperti itu Mang Ei. Ketika kami pulang, itu kan kita lewat Semarang tuh, lewat terminal Semarang yang sebelahnya rumah sakit itu loh Mang Ei. Di situ dari kejauhan aku sama bapak ngelihat kok ada dua orang asing bule. Mereka seperti yang kebingungan gitu Mang Ei. Mereka kayak yang bingung. Mereka ngomong cuma mungkin
warga setempat belum ada yang memahami bahasanya. Tahu-tahu Mang E, di telinga saya hadirlah suara istri saya, Dewi Poncowati itu, Mang E. Suara itu, suara Dewi Poncowati bilang gini Mang E ke saya. Wis Mas, tulungonono. Dan setelah suara itu hilang, bapak saya pun mengatakan hal yang sama. Ndang le tulungonono wong kuwi. Udah deh nak, tolongin. Karena saya sudah mendengar dua suara, baik itu suara dari goibnya istri saya Dewi Poncowati maupun dari bapak saya, ya akhirnya saya memberanikan diri untuk turun dari motor untuk mendekati bule itu. Walaupun sebenarnya saya masih wagu, masih belum yakin saya bisa bantu karena saya orang desa, masih remaja, tidak pernah kursus bahasa asing, tidak pernah ketemu bule. Saya nggak yakin bisa menolong, tapi saat itu suara gaib di telinga saya selalu menguatkan hati saya untuk wis Mas, ndang tulungonono. Mesake, kasihan gitu loh Mang E. Ya karena saya mendengar suara Dewi Poncowati, saya menghargai beliau sebagai pasangan saya turutilah untuk berhenti dan menolong kedua bule itu. Disitulah Mang E, untuk pertama kalinya saya baru tahu ternyata keilmuan yang saya dapat setelah 91 hari tirakat itu, saya diberi kemampuan untuk bisa berbahasa. Walaupun bahasa yang belum saya ketahui sebelumnya. Gitu Mang E. Saya turun, saya tanya. Dan itu Mang E, saya masih ingat banget Mang E. Refleks, saya nggak pernah kursus Mang E. Saat itu, saya langsung nanyain. Good afternoon, who are you? Where do you come from? How I can help you? Saya yang seumur hidup tidak pernah belajar bahasa Mang E, setelah tirakat itu, ya yang saya dapat itu Mang E. Salah satu hal yang saya dapat itu, saya dapat berbahasa dengan bahasa yang belum pernah saya ketahui sekalipun. Terjadilah obrolan antara saya dengan si bule. Terus akhirnya mereka bilang, mereka sebetulnya mau ke Jogja Mang E, cuma mereka salah kereta. Mereka dari perjalanan ke Jakarta itu salah kereta, sehingga akhirnya mereka turun di Semarang. Dari Semarang itu mereka disarankan pakai bus untuk ke Yogyakarta. Nah, karena orang-orang setempat daerah terminal itu tidak ada yang bisa berbahasa Inggris, ya mereka kan sama-sama bingung. Akhirnya saya dibantulah oleh suara Dewi Poncowati itu untuk menolong mereka menerjemahkan sampai akhirnya saya ketemu dengan satu calo. Karena waktu itu kan saya berada di luar terminal Semarangnya Mang E, bukan di area dalam. Jadi kan banyak calo toh. Akhirnya saya bilang, ini orang mau ke Yogyakarta, saya titip ya, tolong dibantu. Dan pada waktu itu memang bapak saya bilang, nak cepetan pulang, jangan terlalu lama. Karena bagi kami orang Kejawen Mang E, kami itu paling pantangan untuk bepergian di waktu maghrib. Kita boleh bepergian sebelum atau sesudah maghrib. Saat waktu maghrib matahari terbenam, kami orang Kejawen itu tidak boleh bepergian. Nah karena bapak saya melihat matahari udah hampir terbenam, bapak saya khawatir kita kemaghriban di jalan. Sementara kan itu hal yang paling berpantangan dengan budaya orang-orang Kejawen Mang E. Makanya bapak saya bilang, buru-buru cepat pulang. Segera tolong, segera selesaikan lalu cepat pulang. Maka saya titipkanlah ke calo. Saya titipkan ke calo, setelah ngobrol masalah biaya tiket, masalah apa-apa, saya kasih tahu, saya translate ulang ke si bule-bule tersebut. Saya titipkanlah ke calo dan saya berpamitan ke bule itu. Setelah itu ya akhirnya bapak saya betul-betul yang mengejar matahari. Bapak saya nggak mau kena azan maghrib di jalan, karena buat orang Kejawen itu hal yang sangat pantangan. Nggak boleh, sarune. Kalau bahasa Jawa itu sarune Mang E. Sarune kena adzan maghrib nang dalan itu tidak boleh Mang E. Akhirnya bapak saya bagaimana caranya harus menyegerakan kita sampai ke Demak. Dan alhamdulillahnya, puji syukurnya kita betul-betul sampai pintu rumah itu begitu kaki saya melangkah azan. Jadi kita selamat, nggak kena azan
di jalan gitu loh. Itu kan hal yang sangat pantangan buat orang kejawen. Jadi buat kami orang kejawen, Mang Ei, kita itu paling pantangan itu pergi di waktu maghrib, azan maghrib, ataupun pergi di hari Sabtu. Itu paling tidak boleh. Nah, ketika sampai di rumah, karena 91 hari tidak ketemu anaknya toh, ibu saya datang lari, saya dirangkul. Mas saya, kakak saya juga datang ngerangkul saya. Ya kasar yang ngomong, ya kepiyelah Mang Ei, kita 91 hari saudara nggak ketemu, masih remaja, masih kecil, pasti kan kita kangen-kangenan toh. Tapi ya kangen-kangenan kami itu ndak bisa lama-lama Mang Ei, karena bapak saya langsung begitu sampai rumah, bapak saya bilang gini, Le, koentes ndodok, kamu habis tirakat, kamu habis semedi melakukan ritual, ndang mlebu nang kamar peteng. Udah masuk dulu ke kamar gelap, kamu harus menyelaraskan energi kamu agar tidak berbenturan dengan energi orang yang ada di rumah, dengan energi ibu, kakak saya dan adik saya. Jadi Mang Ei, setelah selesai pun, ya saya belum bisa bebas hidupnya Mang Ei. Saya masih tetap, bahasa zaman sekarang mungkin ya Mang Ei, harus dikarantina di kamar peteng itu Mang Ei. 1 malam. Bapak saya bilang, Le, kowe pan turu, pan istirahat, pan opo wae, pan mam, mlebu nang kamar peteng. Ojo metu nganti sesuk. Berarti kan memang saya harus masuk itu kamar untuk mungkin menyelaraskan energi dengan rumah, dengan ibu saya selama 1 malam sampai subuh. Saya tidak boleh keluar kamar petengnya bapak saya. Begitu Mang Ei. Pas di kamar peteng itu kan malam hari Mang Ei. Untuk pertama kalinya selain di alas roban itu Mang Ei, istri goib saya, Dewi Poncowati itu menampakkan wujudnya di alam duniawiyahnya, ya di kamar peteng itulah Mang Ei. Di situ saya bener-bener, kamar peteng itu kan yang namanya kamar peteng ya mesti gelap toh, nggak boleh ada lampu, nggak boleh ada jendela, pintu juga tetap dilapis kain karena saking nggak boleh ada cahaya masuk. Tapi sosok istri goib saya itu ya hadir Mang Ei, dan istri saya itu sama seperti saat saya tirakat di alas roban yang episode pertama itu loh Mang Ei, yang saya bilang tubuhnya itu ya benar-benar bukan putih tapi tubuhnya mengeluarkan cahaya. Jadi memang tubuh goibnya itu cantiknya itu bukan cantik kayak manusia biasa, cantiknya itu ya porselen, awalnya benar-benar mulus putih dan sangat bercahaya banget Mang Ei. Di situ saya benar-benar ditemani ngobrol, ditemani beristirahat sampai subuhnya Mang Ei. Yang namanya kita didatengin istri ya Mang Ei, walaupun pada waktu itu saya masih remaja ya, masih belum dewasa banget. Kita sudah mengalami proses kawin goib di alas roban itu. Kita sudah 91 hari bersama dalam tirakat. Otomatis dong Mang Ei, di kamar peteng bapak saya pun ya terjadi lagi aktivitas suami istri Mang Ei. Nuwun sewu ya, kalau ada bahasa yang kurang sopan, begitu pakaian terbuka Mang Ei, ya badannya itu seperti lampu neon, betul-betul yang saya lihat benar-benar hal yang putih, bening, terang ke mata Mang Ei. Jadi bukan kayak perempuan cantik biasa lah Mang Ei. Beda loh, perempuan goib dengan perempuan alam dunia, cantiknya itu beda banget Mang Ei. Di malam itu ya terjadilah aktivitas suami istri antara saya dengan Dewi Poncowati sampai besok paginya, besok subuh. Dan Mang Ei tahu nggak yang saya dapat saat saya bangun tidur subuh besoknya apa? Saat subuh kamar saya diketok sama ibu saya. Tok, tok, tok. Kedengeran toh? Lah saya tanya, sinten nggih? Aku Le, ibu. Oh, saya mendengar ibu saya menjawab, oh ibu nak, ibu yang mengetuk pintu. Ya karena saya merasa ibu yang mengetuk pintu, yang tadinya saya sedang rebahan Mang Ei, ya pasti dong kita mau bangun. Tapi saya belum sempat bangun, yang kaki saya nyentuh lantai Mang Ei, saya kaget Mang Ei. Istri saya udah nggak ada,
Tapi Mang Ei tahu nggak apa yang ada di kasur di sebelah saya? Ada cunduk mentul, Mang Ei. Cunduk mentul itu apa ya? Mungkin kalau bahasa Indonesia itu Konde. Semacam tusuk konde gitu loh, Mang Ei. Semacam tusuk konde. Waktu hubungan Iya, Mang Ei. kan kelaminnya Mas Damar, maaf ya, Iya, sudah berubah. panjang. Iya. Pokoknya sejak Masih tetap kawin panjang? goib yang pertama itu, Mang Ei, sampai saya melepas ilmu itu, iya memang masih sepanjang itu, Mang Ei. Itu dalam keadaan aktif atau nggak aktif? Dalam keadaan tidak aktif sudah selutut. Jadi Kalau aktif gimana? Mungkin Mang Ei bisa bayangin ya, kalau bangun itu bisa nyentuh sebetis, Mang Ei. Itu gimana? Maksudnya Kalau hubungannya Mang Ei dengan penasaran, boleh tanyakan kepada pakar supranatural atau pakar goib. Memang ternyata bangsa jin itu panjang-panjang, tidak umum. Seperti itu, Mang Ei. maaf lagi nih, ini Iya, Mang Ei. ke Iya. beliau siapa tadi? Ke Dewi kita Poncowati. Ke Dewi Poncowati. Ya. Masuk semua. Iya, mungkin karena memang dia dari bangsa goib dan saya ketempelan di fisik saya juga akibat kawin goib, ya masuk. Tapi ya tidak terjadi masalah apapun, Mang Ei. Normal-normal aja ya. Betul, Mang Ei. Jadi ya selayaknya hubungan suami istri yang manusia normal aja. Waduh, ini Seperti 17. itu, Mang Ei. 17 plus nih. Betul. Mang Ei, mungkin sobat malam mencekam penasaran nih. Saat saya bangun itu cunduk mentulnya apa? Mungkin bayangan kita, perkiraan kita, cunduk mentul yang muncul itu kan besi kan? Bukan, Mang Ei. Salah besar kalau sobat malam mencekam berpikir yang tertinggal itu, yang ngewujud itu bentuknya besi. Karena selama ini para orang goib, para orang supranatural, narik-narik barang mesti yang keluar yang besi-besian toh. Baik itu keris maupun apapun pasti berbentuk besi kan. Tetapi beda dengan yang saya alami pada perjalanan hidup saya dulu itu, Mang Ei. Cunduk mentulnya itu bukan besi. Tahu ndak apa? Cunduk mentulnya itu dari tanduk kebo. Tadinya barangnya ada di saya, Mang Ei. Cuma kemarin saat saya melepaskan ilmu itu di tahun 2021, cunduk mentul itu diminta oleh salah satu guru supranatural dari Geongan Cirebon. Fungsinya untuk apa itu? Ditinggalkan untuk apa? Beliau yang meminta saat saya mau melepaskan ilmu itu, saat saya mau mengakhiri kawin goib saya dengan Dewi Poncowati itu, beliau meminta, ini tolong ya dibuang. Ini saya minta ya. Karena beliau ingin menolong untuk saya kembali punya fisik normal. Jadi si cunduk mentul itu diminta, dan ternyata setelah beliau memberitahu fungsi dari cunduk mentul tanduk kebo itu, ternyata Mang Ei itu kalau dipakai untuk perempuan bisa untuk pemikat, bisa untuk melet laki-laki jadi tertarik. Kalau itu dipakai oleh penggede atau orang pemerintahan, kuwu ataupun lurah ataupun apa, itu bisa menaklukkan orang tunduk sama pemimpin tersebut. Selama dipakai memang terasa manfaatnya. Waktu saya pakai dulu terbukti saat saya bekerja. Dengan yang episode 2 kemarin yang saya cerita, karir saya terlalu mulus. Di usia belum 25 tahun saya sudah menjadi seorang director F&B department. Jadi saya bisa bilang ya memang itu berfungsi. Makanya saat diminta pun saya serahkan, karena memang saat saya memutuskan untuk hijrah, saat saya memutuskan untuk bermualaf, ya saya harus meninggalkan semua kehidupan, semua benda-benda, semua pusaka-pusaka masa lalu saya, Mang Ei. Setelah saya bingung, kok ada cunduk mentulnya juga aneh, kok bahannya bukan kayak besi. Tadinya awalnya saya belum tahu itu tanduk kebo, Mang Ei. Sampai pas ibu saya masuk, bapak saya juga kan masuk. Saya nanya, Pak niki pun opo? Aku ndak mudeng. Aku rak dong, Pak, niki opo? Dan bapak saya baru bilang, oh, kuwi cunduk mentul kebo, kuwi digawene saka tanduke kebo le. Bapak saya bilang itu, barulah di situ saya tahu, oh ternyata tusuk konde ini terbuat dari tanduk kerbau. Karena saya kan waktu itu masih remaja ya, Mang Ei, masih belum paham hal-hal begitu. Jadi ya ada apapun saya selalu bertanya ke bapak saya, karena kan yang menurunkan tradisi, yang menurunkan keilmuan dan keismuan kejawen itu kan bapak saya. Makanya ada apapun saya selalu bertanya ke bapak saya. Nah,
ketika saya kembali lagi, ketika ibu dan bapak saya masuk kamar, ibu saya itu kan memang berbeda sama bapak saya. Kalau bapak saya itu memang pelaku praktisi kejawen, tetapi kalau ibu saya itu memang lebih ke duniawi ya. Ibu saya itu seorang guru, Mang E. Ibu saya seorang guru. Mungkin yang nonton episode pertama masih ingat, saya sudah bilang ibu saya seorang guru. Nah, karena ibu saya guru, ibu saya mengkhawatirkan pendidikan saya. Walaupun bahasa kasar ya Mang E, walaupun saya punya kemampuan apa, walaupun saya sudah melakukan tirakat dan mendapatkan hasil apa-apa, ibu saya pingin saya tetap hidup sebagai manusia normal. Pinginnya saya tetap sekolah, Mang E. Nggak boleh putus sekolah. Akhirnya ibu saya bilang, "Ndang, gugah le, yuk mangkat meneh sekolah. Wis rak usah wedi, rasa isin, rak usah opo-opo. Ono ibu sing bakal ngurusi sekolahmu." Dan akhirnya ibu saya meyakinkan saya untuk saya harus mau kembali lagi sekolah. Sebagai anak Jawa ya tetap dua-duanya saya turutin. Saya udah nurutin bapak saya. Jadi saat ibu saya bilang gitu, kali ini saya harus adil. Jadi saya nurut ke ibu saya, Mang E. Seperti itu, Mang E. Saya sekolah biasa, di sekolah negeri, sekolah manusia. Tetapi keilmuan saya nggak biasa, karena saya ternyata acceleration. Jadi saya sekolah itu yang harusnya berapa tahun, saya nggak berapa tahun. SD saya hanya 3 tahun, SMP saya hanya 2 tahun tok, SMA pun 2 tahun. Nanti saya buktikan di raport yang akan saya pertunjukkan ya. SD 3 tahun? Ya. Itu ada rapotnya, dan tim Malam Mencekam pun, tim audisi Malam Mencekam sudah pernah membuktikan itu dan melihat itu. Sudah melihat buktinya, Mang E. Nanti kita publikasi biar sobat Malam Mencekam sama-sama lihat ya rapot saya. Jadi ijazah asli ini ya? Asli. Mang E harus tahu, saya pun bisa menamatkan pendidikan secara akselerasi itu bukan karena saya pintar, Mang E. Nggak, aku nggak ngerti apa-apa, Mang E. Cuma setiap kali saya mengikuti ujian, ndelalahe, istri saya selalu mendampingi. Kan manusia ndak iso ngelihat wujud Dewi Poncowati, ndak iso ngelihat wujudnya istriku toh. Yang bisa melihat, yang bisa mendengar hanya saya, bapak saya, eyang kakung saya. Hanya kami. Jadi saya Excel pun, ya saya tidak mau memungkiri bahwa bukan saya yang hebat, bukan saya yang pintar, Mang E. Ndak. Tetapi karena setiap kali saya mengerjakan ujian itu, saya dibantu istri saya dibantu menjawab. Makanya itu soal bisa selesai dengan waktu cepat, dengan nilai yang benar-benar 100, dengan NEM. Zaman Bien itu kan masih pakai NEM, nilai Eptanas Murinto. NEM saya itu di atas 45. Dari 5 mata pelajaran ya itu kan mendekati sempurna. Berarti kan semua pelajaran nilainya di atas 999. Itu bukan saya yang hebat, bukan saya yang pintar. Sekali lagi ini aku menegaskan, bukan aku yang hebat loh ya. Ben sobat Malam Mencekam ndak ngirane aku pintar. Masalahnya ya aku wong pintar, aku wong biasa ya, aku candeso lah. Saya dibantu oleh istri saya setiap kali mengerjakan soal ujian, Mang E. Seperti itu, Mang E. Setelah saya menempuh pendidikan dasar menengah itu, dapatlah kiriman pos. Nek zaman dulu kan, zamannya saya itu awal 2000 itu kan masih pos toh, belum zamannya email toh. Saya merasa kita belum daftar kuliah. Saya enggak merasa ikut UMPTN, opo ikut seleksi masuk perguruan tinggi, saya enggak merasa, Mang E. Tapi memang malam sebelumnya bapak saya manggil saya masuk ke kamar peteng. Bapak saya bilang gini, "Le, kowe wis lulus SMA toh, Dang, yuk meluk bapak ngobrol nang kamar peteng." Bapak saya ngajak ngobrol, Mang E. Saya nggak berani ngebantah dong. Lah saya ikutin. Bapak saya masuk kamar peteng itu, Mang E. Di kamar peteng itu ditanya, "Kowe pengen dadi opo? Kowe isone opo?"
Tapi kowe pantasnya nang pariwisata. Jiwamu iku jiwa seneng ketemu uang, jiwamu iku jiwane seneng hahehe. Muka saya itu muka yang banyak senyum, banyak ketawa. Jadi bapak saya bilang, apa mau masuk pariwisata? Lalu saya jawab, obrolan dari bapak saya ini Mang E. Saya jawab, Pak, aku yo anakmu, aku yo nunut ae. Bapak kepingin opo tak lakoni tak jalani. Aku ndak iso opo-opo menawa bapaknya ndak rido. Sudah, saya hanya menjawab itu terhadap bapak saya itu. Terus bapak saya bilang lagi, Mang E, tenan kowe gelem aku pilih ke. Nggih Pak. Saya hanya menjawab, iya Pak. Sudah, hanya nggih Pak. Nah, udah dari situ saya nggak tahu apakah bapak saya mendaftarkan atau gimana, tapi saya merasa tidak melakukan pendaftaran apapun. Karena walaupun bapak saya mendaftarkan, tetap butuh tanda tangan saya sebagai calon mahasiswa atau Mang E. Saya tidak pernah mendatangi dokumen apapun. Aku tidak pernah tanda tangan berkas pendaftaran apapun. Tahu-tahu Mang E, datanglah surat pos yang menyatakan saya diterima di salah satu kampus pariwisata terbaik se-Asia Tenggara yang ada di Bandung itu loh Mang E. Di Bandung atas itu, di daerah Ledeng itu Mang E. Biasanya kalau kita keterima di sebuah sekolah atau perguruan tinggi kan, kop suratnya itu kan nama kampusnya toh Mang E. Yang datang ke saya tidak seperti itu Mang E. Yang datang ke saya kop suratnya Ditjen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Aneh nggak Mang E? Tapi surat itu datang menyatakan saya sudah terdaftar sebagai mahasiswa di kampus pariwisata itu Mang E. Logikanya, nek saya ngelamar pun, nek saya daftar UMPTN pun, surat penerimanya ndak gitu. Dan kop suratnya pasti kop surat dari kampus tersebut toh. Yang datang ke saya ndak gitu. Jadi betul-betul yang terjadi dalam perjalanan hidup saya itu semuanya dibantu oleh istri saya secara goib. Tapi barang-barangnya ya resmi, memang betul saya diterima, tapi dengan kop surat yang Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Mang E. Ya sudah, saya ndak banyak mikir. Bapak saya cuma nanya, kowe gelem rak? Nek rak gelem wis rak saya mangkat. Nek kowe gelem yuk mangkat nang Bandung. Bapak saya hanya bertanya, Damar, kamu siap atau tidak? Bapak saya bilang gitu Mang E. Bapak saya bilang, kalau kamu nggak siap ya udah, nggak usah kuliah aja, nggak usah diteruskan, nggak usah dilanjutkan. Tapi kalau kamu memang siap, ayo secepatnya kita berangkat ke Bandung. Seperti itu Mang E. Disitulah perjalanan saya dimulai untuk meniti pendidikan duniawiah selanjutnya, kuliah di kampus pariwisata di Bandung itu Mang E. Ketika di Bandung itu kan kita sampainya kalau dari wilayah timur itu kan di terminal Cicahem toh Mang E, bukan di terminal Satune itu toh. Nah di Cicahem itu aku sama bapak, karena kami sama sekali belum pernah ke Bandung pada waktu itu, ya kami bingung tanya-tanya, aduh piye iki le numpak mobilnya sing opo nganggo taksi ae, opo pada waktu itu belum musim online ya Mang E, adanya kan taksi toh, opo numpak taksi ae le. Terus aku bilang, "Sek Pak, aku tak tekok nang uang. Sebentar ya Pak, aku tanya dulu sama orang." Di situ kembali muncul lagi kemampuan goib saya berbahasa Mang E, yang tadinya saya belum pernah belajar ataupun ngomong bahasa Sunda sama sekali. Saat itu juga, detik itu juga, tanpa saya belajar, saya bisa berbahasa Sunda fasih dan nyambung. Saya contohin ya Mang E. Hapunten Bapak, upami badai ka daerah Ledeng ka Setiabudi nuturkeun angkotna nu mananya? Hapunten naroskeun. Jadi kalimat-kalimat yang belum pernah saya ucapkan keluar begitu aja dari mulut saya dengan bisikan dari istri saya itu Mang E, dari Dewi Poncowati itu. Ya akhirnya nyambung. Bapak saya sampai bengong. Kowe ngerti basa Sunda? Ya ngerti Pak. Ngerti saka ndi? Ya iki Pak, saka bojoku.
Saya jawablah pertanyaan bapak saya seperti itu. Ya saya tahu Pak, karena istri saya yang memberitahu. Itu yang saya katakan ulang kepada orang yang saya ajak berkomunikasi, berbahasa. Dari situ bapak saya makin mantap. Oh iya, ternyata salah satu kelebihan, keilmuan yang didapat setelah saya kemarinnya itu 90 hari masa lalu itu tirakat itu, yaitu Mang E bisa berbahasa, beradaptasi bahasa dengan mudah. Kayak install plugin di komputer ya. Mungkin Mang E seperti itu Mang E. Tapi nggak menghilang sampai sekarang ya. Malah bisa bahasa Sunda. Sebagian bahasa sejak saya melepaskan ilmu kejawen, sejak saya berhijrah ada yang hilang Mang E. Dulu kan saya bisa 17 bahasa. Kalau sekarang hanya sebagian. Saya paling cuma tahu kayak Cirebon, Jawa Ngoko, Jawa Alusan, Jawa Sansakerta, Sunda, Inggris, seperti itu aja. Bahasa-bahasa itu yang nempel dulu yang masih bertahan nempel paling sering saya gunakan. Tapi yang lain-lainnya sudah hilang Mang E saat tadinya saya berhijrah. Aktif semua itu? Tadinya aktif semua. Yang Perancis pun, yang episode kemarin saya sudah berbahasa Perancis pun hilang Mang E saat saya melepaskan ilmu itu di tahun 2021 lalu itu Mang E. Setelah selesai melakukan registrasi daftar ulang itu Mang E, memang itu terdaftar. Jadi itu surat bukan surat goib yang fiktif. Memang itu ternyata terdaftar. Jadi memang saya dipermudah, tinggal tanda tangan tanpa saya harus ngikutin tes seleksi pilih jurusan. Kalau di kampus pariwisata itu kan banyak jurusan. Saya sudah langsung terspesifikasi masuk satu jurusan itu. Akhirnya proses kami kuliah kan dipermudah, dibantu secara goib oleh istri saya goib itu. Nah setelah itu Mang E, bapak saya nanya, bapak saya ngajak ngobrol, saiki kowe pengennya piye? Pengen ngontrak opo pengen ngekos? Nek ngontrak opo ngekos pinginnya nang di? Pengen nang daerah Sersan Bajuri, opo pengen nang Geger Kalong, opo pingin nang Ledeng, opo pinginnya nang di? Bapak saya walaupun bukan orang yang pernah tinggal di Bandung, tapi entah kenapa mungkin beliau menerawang lingkungan sekitar kampus, memberikan pilihan itu. Bapak saya ngasih pilihan Mang E, mau di daerah Sersan Bajuri atau di Geger Kalong, Gerlong, atau mau di Setiabudi. Entah kenapa Mang E, istri saya ngebisikin di kuping, ojo mas, ojo nang kono, nek kowe pengen ngekoson nono nang tengah. Jadi istri saya melarang saya, Mang E, suara goib Dewi Poncowati melarang saya untuk saya ngekos di daerah Bandung atas tuh nggak boleh. Padahal bapak saya menerawangnya, memberi pilihannya antara Sersan Bajuri, Gerlong, dan Ledeng. Tapi ternyata istri saya menolak. Mungkin istri saya melihat hal lain yang tidak dilihat, yang tidak bisa diterawang oleh batasan terawangan bapak saya. Akhirnya saya bilang, Pak nuwun sewu. Saya bilang ke bapak saya, bojoku rak setuju aku ngekos nang pilihannya bapak. Kepiye Pak menawa aku milih dewek ngekos nang di? Saya bilang gitu ke bapak saya. Dan bapak saya menjawab, oh ya wis, ndang kowe tekok bojomu pengen ngekosnya nang di. Saya bersyukur, alhamdulillah bapak saya bijaksana memberikan kesempatan. Oh ya sudah, kalau istri goib kamu nggak setuju, silahkan tanyakan kamu mau ngekosnya daerah mana. Dan pada waktu itu secara nggak disadari saya bilang ke bapak saya, Pak, istri saya bilang gini, kalau ndak di daerah Balubur, daerah Taman Sari, bapak ikhlas nggak? Bapak saya bengong, loh kok nang Balubur, kok nang Taman Sari? Kue udah daerah kampusmu, kue daerahnya kampus liane. Balubur dan Taman Sari kan identiknya dengan kampus lain selain kampus pariwisata. Di situ memang ada 3 kampus, tapi tidak ada pariwisata. Di situ kan adanya hanya ITB, Unisba, dan Unpas Pasundan. Betul gak Mang E? Tapi karena yang memilihkan ini istri goib saya, ya sudah, bapak saya menghargai keputusan istri saya. Seperti itu Mang E. Akhirnya dengan angkot kami turun lagi dari kampus ke daerah Bandung Tengah. Berhentilah kami di daerah Balubur, di bawah
flyover Surapati, jalan layang itu Mang E. Kita berhenti di situ angkot. Di situ kaki saya tuh berhenti. Istri saya cuma bilang, "Mas, tutupin motomu. Coba kowe tekok maring sukmomu, awakmu, sikilmu ndang melampah nang pundi." Jadi saya ditanyakan, bukan ditanyakan, saya dikasih tahu oleh istri gaib saya, tutup mata kamu, tanyakan pada nurani kamu, pada hati kamu, pada ruhiyah kamu, kemana kaki kamu, tubuh kamu akan melangkah. Jadi waktu itu saya tidak boleh membuat pilihan dengan pilihan secara logika, Mang E. Saya disuruh tutup mata, milihnya pakai hati, nanti kaki saya digerakin, melangkahnya kemana. Waktu itu saya digerakinnya belok ke Balubur dulu, Mang E. Entah kenapa baru berapa langkah kaki saya langsung secara refleks, Mang E. Wallahu a'lam ya. Siapa yang mengendalikan raga saya pada waktu itu, karena saya hanya fokusnya nutup mata. Saya bertanya ke hati saya, Itsang yang widi, awakku yo duemu, aku yo nunut. Saya hanya bisa berkata, Tuhan, tubuh saya milik Anda, silahkan gerakan kemanapun saya harus melangkah. Tahu-tahu yang baru berapa langkah mau ke arah Balubur, berbelok arah, Mang E, ke arah Taman Sarilah. Di belakangnya YPAC. Pada waktu itu tahun dulu ada YPAC, kantor Yayasan Pendidikan Anak Cacat, YPAC, dan saya ngekos tepat di belakang YPAC di Taman Sari itulah, Mang E. Jadi di titik tengah antara mau ke Unisba, mau ke ITB, sama mau ke Balubur. Saya akhirnya ngontrak di situ. Itu pun, Mang E, boleh percaya boleh enggak, saat saya mendapatkan rumah kos-kosannya, bukan kontrak satu rumah full ya, tidak, tapi kos-kosan. Itu tuh kosan tuh 2 lantai sebenarnya sih yang dikoskan ke mahasiswa. Tapi nggak tahu kenapa saya dibisikin lagi sama istri goib saya. Aku dibisikin lagi sama Dewi Poncowati, Mas, jangan kamar lantai 1, jangan lantai tengah. Sebenarnya di atas itu ada satu kamar yang nggak pernah dibuka. Kamu minta deh kamar itu. Kalau bahasa Indonesia begitu, Mang E. Istri saya, Dewi Poncowati, bilang gitu. Saya bilang, "Mosok toh, Dek? Lawang ini ibu kos yang punya rumah ngomong cuma ada 2 lantai." Istri saya kekeh. "Ndak, Mas, kuwi ono satu kamar nang dhuwur. Ono kamar sing paling peteng nang dhuwur." Saya nggak percaya awalnya, Mang E, tapi istri saya kekeh marukeh mengatakan ada satu kamar yang dirahasiakan di atas. Awalnya ibu kos, pemilik kos, tidak mengakui ada kamar itu, merahasiakan. Sampai akhirnya saya bilang, "Bu, berapapun harganya, berapapun yang ibu mau, saya mau kamar yang paling atas, Bu, yang cuma ada satu-satunya kamar itu." Ibu punya kamar 1 di atas. Ibu kos saat itu bengong. "Dari mana kamu tahu ada kamar di atas? Sementara saya sudah merahasiakan hal ini selama 10 tahun sejak ada tragedi terakhir." Nah, otakku langsung, wah, tragedi, ono opo nang kamar kuwi. Refleks dong, Mang E. Ini ada apa? Kok ada satu kamar yang dirahasiakan selama 10 tahun, tetapi istri saya tahu, malah meminta saya tinggal di kamar itu, yang kata ibu pemiliknya itu kamar tragedi. Ibu pemilik sampai bilang, "Kamu serius mau tinggal di kamar itu? Kamu betul-betul yakin? Kamu nggak takut?" Ibu kos saya sampai shock, sampai memastikan, "Dari mana kamu tahu ada kamar itu?" Karena beliau pun merahasiakan dari warga sekitar itu, dan selama 10 tahun itu nggak ada yang tahu ternyata ada kamar rahasia di atas, satu kamar. Dan ternyata akhirnya ibu kos, "Ya udah, yuk ke rumah ibu, yuk kita ngobrolnya di rumah, jangan di sini." Karena rumah ibu kosnya itu bukan di rumah yang dikos-koskan itu, beda rumah. Akhirnya saya
Dan bapak saya Mang E mengikutilah ibu itu ke rumahnya beliau. Selama perjalanan dari kosan ke rumah ibu kos itu, istri saya kalau bahasa manusianya ya Mang E, ngedumel terus nganti aku mumet Mang E tenane. Sampai satu udah sangat-sangat kepala saya itu, aduh ini begitu banyak suara goib di kuping saya. Dengan mata saya juga yang ngelihat pandangan-pandangan yang tidak terlihat orang, yang bisa dilihat hanya orang-orang yang bisa melihat. Saya kan udah sangat tidak nyaman ya, tapi ya sudah, mau gimana lagi, saya jalani aja Mang E. Begitu sampai di rumah ibu kos, pemilik kos-kosan, ibu kos mendudukkan saya, mempersilahkan duduk saya dan bapak saya. Terjadilah obrolan singkat, ya menanyakan berasal dari mana, apa-apa. Sampai ada satu pertanyaan dari ibu kos yang betul-betul pukulan berat bagi saya. Karena saya pun tidak tahu adanya kamar itu. Kalau bukan atas pilihan, atas bisikan dari istri saya Poncowati itu, Mang E. Ibu kos saya bilang, maaf ya, Ari bapak sama adeknya yang mau ngontrak ini indigo ya. Bapak hampurannya, bapak teh dukun. Ibu kos saya sampai bertanya seperti itu Mang E. Memang betul kami orang kejawen, tapi kan kami tidak pernah mengatakan ke masyarakat umum kami orang kejawen Mang E. Kami ya bergaul seperti warga biasa saja. Tapi ibu kos to the point mempertanyakan, Pak, apakah bapak seorang dukun? Sama saya juga ditanyain Mang E. Jang, Ari Ujang teh indigo, Ari Ujang teh tiasa ningal, tiasa ngabaca nu batin-batin. Ibu kos saya mempertanyakan itu Mang E. Dan saya jawablah, Bu, sebelumnya saya mohon maaf, saya dan bapak saya belum pernah ke Bandung. Tidak pernah menginjakan kaki di tanah Pasundan. Tanah Bandung, tanah Taman Sari kami belum pernah. Dan kalaupun kenapa tadi saya kekeh minta kamar atas, karena ada suara yang saya waktu itu masih nutup-nutupin, gak bilang saya punya istri kawin goib Mang E. Jadi saya bilangnya ada suara goib yang minta saya untuk kamar di atas. Lalu ibu kos bilang, apa kamar dari roh penghuni sebelumnya tah? Ibu kos saya bilang seperti itu Mang E. Otak saya dong makin traveling kemana-mana toh Mang E. Loh, ini 10 tahun lalu ada tragedi apa? Apakah ada yang meninggal penasaran sampai rohnya harus berkomunikasi dengan saya kah? Banyak spekulasi di otak saya Mang E. Dan dilalanya di saat yang bersamaan muncul dua bayangan. Di kepala saya muncullah istri saya, dan memang saat itu muncul satu sosok mahasiswa laki-laki yang ternyata mengalami suatu insiden di kamar kosan atas itu. Jadi memang ternyata 10 tahun yang lalu Mang E, sebelum saya orang pertama yang membuka kembali masalah kamar atas itu, ternyata di atas itu ada insiden sesama mahasiswa karena narkoba. Seperti itu Mang E. Jadi arwahnya masih kurang tenang. Mungkin secara jasadiah dia sudah dimakamkan 10 tahun lalu, tapi ternyata memang arwahnya belum tenang. Dia minta kamar itu dibuka, bukan disembunyikan. Dia minta kamar itu diisi dengan energi baru, dengan aura baru, dengan hal baru. Dia pingin meninggalkan alam duniawiah dengan sukma yang tenang. Jadi ternyata istri goib saya Poncowati itu menangkap itu dari penghuni kamar kontrakan sebelum saya. Itu kan saya nggak tahu Mang E. Akhirnya saya ceritakanlah pada ibu kos saya, tapi dengan masih menutup-nutupi, bukan istri saya yang bilang, tapi suara goib. Dari situlah akhirnya ibu kosan saya itu percaya, yakin, dan akhirnya mau tidak mau ya sudah. Hal yang dirahasiakan selama 10 tahun akhirnya terbuka. Tangga yang diumpetin akhirnya dibuka. Jadi ada tangga tapi ditutup triplek Mang E. Jadi selama ini orang lihatnya kayak itu variasian tembok. Ternyata itu ada tangga.
kalau triplek yang dicabut. Saat itu juga begitu saya bilang saya mau, saya siap, disitulah ibu kos bilang, oh ya sudah, Ujang hampura upami ibu nuhunkeun bantu anak, ibu nuhunkeun dibersihkeunnya meh kontrakan ibu jadi bersih deui. Sok atuh upami Ujang bener-bener badai kana kamar nu eta, ibu buka kangge Ujang. Ibu kos saya berkata begitu, Mang Ei. Saya berikan kamar ini khusus buat kamu, tapi saya minta tolong kamar itu diperbaiki dalam tanda kutip. Diberi kehidupan baru, nafas baru. Dan hari itu juga ibu kos saya betul-betul langsung manggil tukang itu. Triplek-triplek rahasia yang menutupi tangga rahasia itu selama 10 tahun ini dibuka, Mang Ei. Dibuka. Dan saya diizinkan untuk tinggal sendirian di atas kamar itu, di kamar lantai 3 satu-satunya kamar. Dan akhirnya orang satu kos-kosan geger, Mang Ei, karena mereka sendiri tuh nggak tahu ada misteri, ada rahasia yang disembunyikan ibu pemilik rumah kosan itu, Mang Ei. Saat saya datang itu barulah jadilah terbuka satu rahasia yang selama ini 10 tahun disembunyikan, Mang Ei. Nah, setelah tangga dibuka penutup tripleknya, saya naiklah, pingin masuk kamar. Yang namanya kita orang mau ngontak toh, pingin tahu toh kamarnya seperti apa, Mang Ei. Langsung nempati malam itu juga? Iya, saya didampingin bapak saya langsung naik tangga. Belum selesai kita naik tangga nih, Mang Ei. Misalnya ya, ini lantai 2, ini lantai 3. Tangga tuh masih di sini, Mang Ei. Kita baru berapa langkah di tengah. Mang Ei boleh percaya boleh enggak, bapak saya jatuh. Bem. Ketabrak sesuatu hawa. Kita belum buka pintu kamar, bapak saya udah jatuh ketabrak angin. Sampai bapak ngomong, "Le, beboco. Damar, kamu kuatin diri kamu, baca sesuatu, baca sesuatu." Bapak saya dari bawah bilang, "Baca sesuatu. Kamar yang akan kamu masukin sebentar lagi beda." Karena bapak saya dari bawah teriak itu, yo saya baca sak bisa-bisanya yang lewat di kuping. Bukan apa yang mau saya baca, tapi apa yang lewat di kuping yang saya baca, yang saya rafalkan, Mang Ei. Begitu pintu dibuka, pada waktu itu kan saya belum Islam, Mang Ei. Jadi saya belum mengucap assalamualaikum masuk kamar itu tuh, belum. Tapi yang saya sebutnya ya sampurasun. Bahasa Sunda Wiwitan dan Kejawen kan bersaudara. Jadi kalimat pertama yang saya bacakan saat membuka pintu itu sampurasun. Mang Ei boleh percaya boleh enggak, pada saat itu orang satu kosan bisa melihat bayangan putih dan hitam, 2 sosok keluar bersamaan dari itu pintu saat pintu dibuka, Mang Ei. Keluarlah 2 bayangan itu, Mang Ei. Sampai datanglah satu anak yang sudah lebih dulu ngontrak di situ sebelum saya, ngekos di situ sebelum saya. Yang kuliahnya di kampus berbeda. Yang pada akhirnya jadi sahabat saya yang bernama Joko itu, Mang Ei. Disitulah dan atas kejadian itulah saya akhirnya ketemu Joko, kenalan dengan Joko. Nah, Mang Ei dan Sobat Malam Mencekam, kalau mau tahu gimana isi itu kamar kontrakan saya di lantai 3 dan apa aja yang terjadi antara saya sama Joko, selalu tonton terus, selalu tunggu Malam Mencekam. Insya Allah kedepannya saya akan bahas secara detail apa yang terjadi di kamar kontrakan lantai 3 kosan itu. Oke, nah sobat, jadi semakin kesini semakin mulai terkuak ya, mulai jelas langkah-langkah kehidupan dari Mas Damar ini. Karena di episode 2 mungkin ada sebagian sobat yang kurang paham ya, karena cuplikan dari Mas Damar itu ya, gambarannya. Di episode kedepannya akan lebih detail lagi. Detail lagi, Mang Ei, betul. Oke, mudah-mudahan Mas Damar selalu sehat ya.
Insya Jadi Allah. bisa berbagi kisahnya di Malam Mencekam. Betul Mang E. Dan sobat di rumah, demikian tunggu kisah Mas Damar berikutnya. Akhir kata, Mang E ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.